Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai SNJ di DRT untuk tahun ini gitu. Nah, ini itu dari soal tahun lalu, dan pembuat soalnya itu ada dari Pak Wahyudi sama Bu Ismi. Oke, kita masuk aja ke soalnya Pak Wahyudi. Di sini komposisi nilainya itu 50%, dan langsung aja nih, soal yang pertama sama soal kedua ya. Ada dua soal. Nah, soal pertama itu ditanyakan di negara berkembang, kesadaran pentingnya rencanaan transportasi dan penanganan segala permasalahan yang ada secara sistematis dan komprehensif itu cenderung terlambat gitu. Tak terkecuali Indonesia ya, kalau misalnya termasuk dari negara berkembang ya. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan teknis agar permasalahan transportasi yang muncul tidak semakin membesar gitu. Nah, pendekatan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana kriteria pertimbangannya gitu. Jadi kita langsung masuk ke jawabnya. Dan untuk jawabnya itu sendiri itu pendekatan yang bisa kita lakukan itu ada pendekatan konsep dan rencana jangka panjang yang memenuhi kriteria 3C, continuing, comprehensive, dan coordinated gitu. Oke, ini paragrafnya mungkin bisa dibaca juga ya. Tapi dari konsep perencanaan jangka panjang ini mempertimbangkan beberapa aspek gitu. Ada 7 aspek yang tertulis di sini juga. Dan sebenarnya ini tertulisnya di folio ya kalau misalnya jawabnya di ujiannya langsung, tapi mungkin di sini biar rapi juga dan biar enak untuk dibaca. Jadi dibuat SNJ-nya dibuat dengan Microsoft Word gitu biar enak dibaca. Oke, ini ada 7 aspek ya. Ada aspek regulasi, aspek sosial ekonomi, lingkungan dan ketersediaan lahan, sampai dengan sistem kelembagaan gitu. Nah, tadi kan ditanyakan juga tentang kriteria pertimbangan ya. Ini juga ada 6 kriteria pertimbangan itu dari biaya konstruksi, pemeliharaan, pemakaian, penerimaan oleh kelompok-kelompok berkepentingan, dampak terhadap kegiatan manusia, dan juga dampak terhadap lingkungan alamnya. Oke, itu untuk yang nomor pertama ya. Oke, kita langsung masuk yang ke nomor kedua. Ini berdasarkan kriteria teknis dan kondisi geografis, pelabuhan itu ada 5 klasifikasi. Nah, yang ditujukan untuk instruksinya itu adalah maksudnya itu apa pelabuhan-pelabuhan tersebut dan juga klasifikasinya gitu. Dan contoh konkretnya seperti apa bisa ditambahkan sketsa juga. Oke, kita masuk aja langsung dari klasifikasi berdasarkan kriteria teknis dan geografis ya. Yang pertama ada pelabuhan alam. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang daerah perairan dan kondisi pantainya secara alami sudah memenuhi standarisasi gitu. Standarisasi untuk kapal-kapal bisa berlabuh gitu di pelabuhan dan termasuk dari kedalaman bagi kapalnya gitu. Udah sesuai juga gitu. Oleh karena itu, hanya perlu membangun tambatan kapal karena pengaruh gelombang perairannya juga kecil. Tambatannya juga udah mepet di daratan ya. Ini contohnya di Pelabuhan Palembang. Dan ada pelabuhan semi alam, pelabuhan yang memerlukan pembangunan fasilitas tambatan dan bangunan pemecah gelombang kalau misalnya diperlukan. Kemudian ini dikarenakan kondisi gelombang air tertentu gitu. Kondisi gelombang airnya tuh mungkin kadang ini ya, kadang kecil, kadang juga agak besar gitu. Dan ini contohnya di Pelabuhan Bengkulu. Ini kelihatannya. Ini ada daratnya, lautnya, ini ada tambatannya gitu. Oke. Ini simbol-simbol ini ya, air laut ya. Mungkin kurang bagus ya. Tapi gak apa ini udah melambangkan lah, minimal. Oke, kita masuk ke pelabuhan buatan gitu. Nah, ini pelabuhan yang dilindungi oleh dari pengaruh gelombang dengan bangunan pemecah gelombang gitu. Breakwater. Nah, gelombang laut pada pelabuhan ini bisa dibilang intensitasnya tinggi gitu. Ini contohnya di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Nah, mungkin untuk gambarnya tuh ya ini bisa menggambarkan, tapi mungkin ada gambar yang lebih bagus lagi ya. Mungkin nanti bisa cari-cari, barangkali ada yang lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya sketsanya gini juga kurang lebih udah cukup lah ya. Kemudian itu ada pelabuhan sungai. Ya, seperti namanya ya, pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau. Katanya juga sama. Nah, ini contoh sketsanya. Ada sungai, laut, darat, pelabuhannya gitu. Oke, kita masuk ke pelabuhan pantai. Ini pelabuhan yang khusus digunakan kapal berlabuh dalam negeri untuk kepentingan pelayanan antar pulau karena letaknya yang strategis. Namun bisa dilihat di highlight yang di sini ya. Letaknya itu strategis jadi bisa untuk kapal berlabuh dalam negeri gitu. Ada kepentingan pelayanan gitu. Oke, kita udah selesai yang tadi soalnya Pak Wahyudi. Kita masuk ke soalnya Bu Ismi gitu. Dari Bu Ismi itu ada juga beberapa soal, ada 2 soal, tapi ada 2 poin A sama B. Ini juga 50% komposisi penilaiannya. Yang pertama itu tentang master plan bandara, itu apa dan juga fungsinya apa gitu.
Kemudian bagaimana menentukan lokasi pelabuhan udara yang sustainable dan variabel-variabel apa yang mempengaruhinya gitu dari perencanaan bandara gitu. Oke, kita masuk ke jawaban yang nomor satu ya. Oh ini BTW ini nomor satu ya ini. Satu A satu B gitu. Oke, kita masuk yang pertama itu master plan bandara udara ya. Di sini tuh master plan bandara udara tuh merupakan suatu konsep dari sistem perkembangan bandar udara secara menyeluruh, mencakup pedoman pembangunan dan perencanaan aspek penerbangan maupun non penerbangan dalam penggunaan tanah serta ruang udara untuk kelancaran mobilisasi penerbangan. Untuk fungsi-fungsinya sendiri itu bisa dibaca di sini ya. Mulai dari demand yang ada ketika selesai pembangunannya, ada guide-nya mengenai pengembangan fasilitas yang ada, aspek geoteknik, sampai ke aspek lingkungan yang ada gitu, sesuai dengan AMDAL ya tentunya gitu. Untuk fungsinya gitu. Kemudian juga ada yang jawaban yang nomor B ya, 1B. Itu bagaimana sih menentukan lokasi berdaya sustainable dan caranya itu tentunya perlu dengan pelibatan masyarakat ya. Bagaimanapun juga masyarakat itu yang perlu menjadi aspek utama gitu dalam analisis yang ada gitu. Karena juga bandara itu kan juga untuk pelayanan masyarakat ya. Nah ini menggunakan analisis kompresif dari AMDAL dan KANDAL gitu sebagai basisnya. Nah variabelnya sendiri itu harus memenuhi beberapa kriteria ini gitu. Kondisi atmosfer, tipe pengembangan lingkungan sekitar, kemudian akses transportasinya, tersedianya tanah untuk pengembangan, tersedianya utilitas, sampai dengan koneksi dengan bandara lain yang strategis gitu. Ini tuh yang pertama. Oke, kemudian yang soal yang kedua, ada dua poin juga A sama B. Apa yang diketahui tentang penyimpanan udara sebagai dampak lingkungan transportasi dan variabel apa saja yang mempengaruhi bisa dijelaskan. Transportasi darat. Kemudian uraikan juga bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam menangani dampak lingkungan dari transportasi tersebut. Oke, kita masuk ke jawabnya. Yang A itu sendiri itu pencemaran udara merupakan kondisi atmosfer yang ada zat-zatnya, zat-zat berbahaya ya. Itu dalam standar yang sudah tidak baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, standarnya itu bisa dilihat di baku mutu ya. Itu ada peraturannya sendiri, ada regulasinya bisa dilihat. Ada banyak juga. Dan di masa ini tuh emisi transportasi itu menjadi permasalahan serius gitu. Semakin banyak transportasi yang ngeluarin emisi ya dari bahan bakar itu tentunya gitu. Yang paling banyak. Itu polutannya ada CO, CO2 dan lain sebagainya nih. Total di sini gitu. Oke, mungkin untuk variabelnya sendiri yang tadi ditanyakan itu bisa dikatakan di sini beberapanya gitu. Mungkin ada lagi, tapi di sini udah sangat cukup ya kalau misalnya sebanyak ini. Itu ada kualitas air, perubahan iklim, pengalian tata guna lahan, kebisingan, keanekaragaman hayati, kualitas udara, dan kualitas tanah. Nah ini diambil dari pustaka yang ada, mungkin bisa dibaca-baca. Barangkali ada yang lebih komprehensif lagi gitu. Dan tadi ditanyakan soal strategi untuk menangani dampak lingkungan dari transportasi ya. Ini ada beberapa, dan pastinya ada lebih banyak lagi ya. Dan termasuk juga untuk antisipasinya itu dari AMDAL-nya sendiri, dari master plan. Master plan ada banyak ya tadi ya, kriteria dan juga perancangannya itu harus seperti apa gitu aspeknya. Kemudian juga penerapan konsep TOD gitu, Transit Oriented Development. Teori ini atau Transit Oriented Development ini itu apa ya, bisa dikatakan bisa menjadikan masyarakat tuh banyak menggunakan fasilitas umum yang ada gitu karena keter apa ya, ketersediaan dan mudahnya fasilitas transportasi yang ada gitu. Kemudian juga ada penerapan Integrated Transportation System atau ITS. Nah ini itu merupakan integrasi transportasi yang efisien dalam konteks ekologis gitu. Integrated Transportation System ya tadi. Kita lanjut ke yang selanjutnya itu ada pembangunan infrastruktur MRT dan LRT yang lebih rendah emisi dengan mobilitas yang tinggi. Nah ini 5 contohnya, mungkin ada lebih banyak lagi ya tentunya. Dan mungkin ini udah semuanya dibahas ya tentang soal jawabnya. Mungkin sedikit kasih saran juga untuk jawabannya itu bukan jawaban yang pasti banget ya, maksudnya harus gini gitu. Pustaka-pustakanya ada banyak banget dan variasi jawabannya juga bisa lumayan banyak, pengertian-pengertiannya dan juga fungsi-fungsinya gitu bisa sesuai pustaka yang ada gitu. Dan mungkin satu dua pustaka ya bisa dikatakan patokannya juga mirip ya kalau secara intinya gitu, tapi mungkin secara jawaban variasi jawaban bisa berbeda gitu. Nah mungkin itu bisa dibaca-baca dari pustaka yang ada gitu, banyak banget pustaka yang ada gitu, atau mungkin dari materi-materi kuliah tuh juga udah sangat banyak ya, mungkin itu. Mungkin sekian dari video akademik pada kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.